Kemdagri dan Kemenpan-RB, kami akhirnya sudah merucut kepada suatu solusi. Harapannya ini menjadi solusi permanen yang akan diimplementasi di tahun 2024. Ada 3 pilar daripada solusi permanen ini. Yang pertama adalah konsep marketplace untuk guru, ya, konsep talent pool untuk guru, di mana akan ada suatu tempat di mana semua guru-guru yang boleh mengajar masuk ke dalam suatu database yang bisa diakses oleh semua sekolah di Indonesia. Pilar kedua adalah pola perekrutan yang tadinya itu dilakukan secara centralized di pusat, yang sekarang akan diubah menjadi real time. Perekrutan itu dilakukan langsung oleh sekolah, jadi mereka bisa melakukannya kapan aja. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa kalaupun kita sudah membuat suatu marketplace atau bisa dibilang pasar talenta untuk setiap sekolah, tetap saja pasti akan ada sekolah-sekolah yang kebutuhan guru dan tidak ada guru-guru yang ingin diposisikan di sekolah itu. Jadi itu adalah masalah ketiga kita, dan solusi kita adalah merubah sistem insentif untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di mana tidak ada minat untuk mengajar itu benar-benar terisi. Jadi ini 3 pilar solusi kita, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada pilar yang pertama dulu, mengenai marketplace untuk guru ini. Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi, di mana semua sekolah ini bisa nanti mengakses siapa sih saja yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya. Siapa aja yang akan masuk ke dalam marketplace ini? Yang pertama adalah guru-guru honorer yang sudah lulus seleksi, ya, mereka yang mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Nah, seleksi ini pas mereka sudah lulus, itu pasti grade, mereka akan masuk ke dalam database ini. Yang kedua yang akan masuk marketplace ini, talenta pool talenta ini, adalah lulusan PPG Prajabatan. Ini guru-guru baru yang sudah lulus PPG, dan mereka akan juga masuk ke dalam marketplace terintegrasi ini, ya. Dan juga semua guru honorer yang lulus seleksi dan lulusan PPG Prajabatan ini bisa mendaftarkan diri dalam marketplace, dan kita tahu bahwa karena kriterianya sudah ketat, semua guru atau calon guru yang masuk ke dalam marketplace ini sudah berhak untuk mengajar, ya, di sekolah-sekolah kita. Nah, jadi calon guru ini lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan secara terpusat, ya. Jadi ini real time, benar-benar kita mengikuti kebutuhan masing-masing sekolah di daerah. Berikut, sekarang kita bahas proses perekrutannya sendiri yang akan berubah. Yang pertama, langkah pertama adalah anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang itu ada di Pemda, ini dialihkan langsung ke sekolah. Jadi sama persis seperti anggaran dana BOS. Kami akan mentransfer anggaran ini kepada sekolah langsung, rekening sekolah, dan itu hanya boleh digunakan untuk perekrutan guru yang ada di dalam talent pool tadi, yang ada di marketplace guru tadi. Jadi memang dikunci penggunaan dana itu hanya untuk yang memang benar-benar boleh menjadi guru. Dan yang kedua adalah sekolah sekarang bisa merekrut guru ASN kapan saja, tidak perlu menunggu siklus perekrutan. Kapan saja mereka bisa merekrut, menawarkan posisi mereka, asal itu mengikuti formasi yang saat ini ditentukan oleh, yang kedepannya tahun 2024 akan ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan semua data dari Dapodik dan data source lainnya, ya. Tapi ini bersifat dinamis, setiap tahun tergantung, kalau jumlah siswa berubah, formasi akan berubah dan selainnya. Jadi ini perubahan yang cukup besar, seperti yang kami sudah bilang dalam beberapa raker sebelumnya. Kalau memang kita menyadari bahwa formasi dari daerah tidak akan mencukupi menutupi kebutuhan guru kita, formasi itu pun sekarang rencananya akan ditentukan oleh pusat berdasarkan data Dapodik, ya, dan data-data lain, ya. Step ketiga adalah langsung setelah semua
talenta pool itu sudah jadi dan sekolah bisa mengakses, anggaran sudah ditransfer ke sekolah. Perekrutan itu dilakukan melalui platform teknologi ini. Jadi setiap sekolah, setiap kepala sekolah bisa memastikan untuk merekrut guru yang berkompetensi. Dan ini dikunci, sekali lagi, ini yang penting. Kita kan mau mengatasi masalah honorer ini secara permanen, Bapak Ibu. Artinya, dana yang ditransfer ke sekolah itu hanya boleh diberikan kepada calon-calon guru yang ada di dalam database tersebut. Di luar itu tidak boleh dilakukan transfer. Ya, di luar itu akan ada pelanggaran, sehingga dengan adanya sistem marketplace seperti ini tidak ada lagi opsi untuk menggunakan anggaran untuk bisa merekrut guru honorer lagi karena sudah ada marketplace terbuka. Ya, jadi kita tidak menciptakan masalah di masa depan, Bapak Ibu. Nah, dan kalau seorang calon guru tadi, misalnya guru yang lolos passing grade, ya sudah direkrut oleh sekolah, confirm, maka otomatis dia akan diangkat sebagai ASN, otomatis menjadi P3K. Ya, jadi ini mekanisme yang sangat efisien gitu pada saat ada posisi terbuka. Karena kan saat ini Bapak Ibu permasalahannya adalah banyak guru mengekspektasi kalau lolos passing grade artinya dia menjadi P3K. Itu kan tidak benar sebenarnya. Ini masalah komunikasi juga, bahwa sebenarnya lolos passing grade artinya dia punya kesempatan menjadi P3K kalau ada formasi yang akan menerima mereka gitu. Nah, ini adalah hal yang sekarang secara otomatis kalau sekolah itu akhirnya setuju, oke, ini saya mau calon guru ini dan calon gurunya menerima, ya langsung secara otomatis status ASN-nya menjadi valid, dia menjadi P3K di sekolah tersebut. Dan pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelajaran sekolah. Seperti yang kita bilang tadi, dikunci, hanya guru pada roster sekolah yang dibayar dengan sistem, tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya. Nah, jadi ini adalah sistem ini dan didukung dengan teknologi. Satu-satunya cara Bapak Ibu untuk menghentikan perekrutan guru honorer baru, tetapi memberikan kesempatan maksimal bagi semua sekolah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menunggu siklus perekrutan pusat. Jadi kami memberikan kemerdekaan dan otonomi kembali kepada sekolah untuk melakukan perekrutan ini. Berikut. Oke. Nah, sekarang adalah bagaimana masalahnya di sekolah-sekolah yang sudah lama mencari guru tapi tetap aja tidak ada. Tentunya marketplace tidak cukup, karena dengan marketplace pasar bebas pun pasti banyak guru yang tidak mau ditempatkan di beberapa daerah yang memang mungkin kurang menarik bagi guru-guru tersebut. Jadi harus ada solusinya juga untuk daerah-daerah yang paling kebutuhan guru di lokasi yang tidak sering diminati guru. Kami sudah menentukan bahwa sekarang kita akan tahun depan akan mengenalkan mekanisme beasiswa dengan ikatan dinas. Jadi beasiswa untuk guru PPG Prajabatan, guru-guru baru yang menerima beasiswa. Nah, ikatan dinas ini akan diperlakukan untuk beberapa tahun. Mereka akan ditempatkan di mana kami merasa itu dibutuhkan. Nah, tapi tentunya ada berbagai macam benefit dari ini juga. Kita akan memberikan insentif dan